Halo guys, sekarang kita lanjutkan tutorial kita sebelumnya yaitu membuat tema WordPress untuk Musola Ar-Rahman. Pertama-tama mari kita nyalakan dulu server kita dengan cara mengklik 2 kali pada icon lokal ini ya. Oke, kemudian kita pilih websitenya Musola Ar-Rahman. Lalu diaktifkan di sini Start Site atau diklik Start Site-nya. Oke, kita launching Open Site. Sekarang coba kita buka satu buah lagi text editor supaya tidak bingung ya. Jadi di sini saya hapus dulu semua. Nah, sekarang di Sublime Text ini saya akan tempatkan kode HTML dari website kita. Saya pilih di sini Open Folder. Nah, ini dia. Nah, sekarang saya akan mengkopikan semua aset ke tema folder WordPress kita. Copy, lalu masuk ke this PC user, Josh Darwin, local sites, Musola Ar-Rahman, app, public, WP content, themes, dan Musola Ar-Rahman. Nah, kita akan tempatkan atau kita akan pastikan di sini semua aset HTML-nya. Nah, ini dia. Jadi untuk Anda yang belum memiliki template HTML-nya, bisa di-download pada link yang disediakan di deskripsi ya guys. Bagi yang belum mengikuti tutorial Figma to HTML. Atau jika Anda ingin mencoba mengkonvert Figma menjadi HTML, silakan ikuti tutorialnya di dalam channel web Devindo ini. Oke, sekarang kita sudah punya folder CSS, IMG, dan JS yang dipakai di HTML. Selanjutnya kita akan kopikan. Nah, saya akan informasikan di sini bahwa untuk halaman home-nya kita nanti, kita akan menggunakan template. Nah, di sini kita kosongkan index.php-nya. Lalu di bagian ini kita buat file baru ya, dengan nama front page atau home lah. home.php. Nah, jadi file ini akan handle semua coding untuk halaman home. Coba kita isi dulu home. Kemudian kita masuk ke bagian admin dengan mengklik ini ya, WP admin, atau diketikkan di sini juga bisa tadi musola ar-rahman.local kemudian garis miring WP admin. Di sini admin, passwordnya. Nah, di sini pada bagian setting kita atur dulu ya. Pada bagian setting pilih permaling. Permalingnya kita pilih di sini post name, kebetulan di sini sudah default. Supaya nanti URL-nya jadi rapi seperti ini. Kalau plain, nanti hasilnya kayak gini, P sama dengan 1, 2, 3. Kita nggak mau seperti itu, kita akan pilih post name, lalu save change. Kemudian pada bagian reading, your home page display, kita pilih static page. Nah, page-nya sekarang kan masih kosong, baru ada sample page. Untuk itu kita bikin dulu sebuah page di sini. Kita kasih nama home. Lalu publish. Kembali lagi. Terus di bagian setting reading, kita pilih static page. Home page, jadi untuk home page-nya akan dipilih page dari home. Nah, kita save change. Nah, supaya page tadi, page home ini menggunakan template yang kita buat di sini, kita harus tentukan nama template-nya dulu di dalam ini. Kita masukkan PHP. Di dalam tag PHP, kita masukkan comment. Comment dengan nama template name, misalnya home atau home template. Biar jelas. Kemudian isinya kita bikin di sini H2 home. Kita pastikan tema yang aktif adalah Musola Ar-Rahman, activate. Lalu kita masuk ke page. Nah, di sini ada home. Kalau kita lihat sebelah kanan ada template. Kita klik. Nah, di sini sudah muncul template yang kita buat di dalam tema kita, yaitu home template. Kita pilih dan update. Nah, ketika kita mengakses halaman utama atau home dari website kita, ketika di refresh, maka yang muncul adalah isi dari template ini.
template home template. Oke. Nah, sekarang kita akan memasukkan aset untuk header. Untuk itu kita ke sini dulu ya. Pilih index HTML dari file HTML dari tutorial sebelumnya atau bisa di-download di link deskripsi. Kita akan kopikan semua di Ctrl A, Ctrl C atau klik kanan copy. Kita akan masukkan di sini di template home. Ini kita akan paste tepat di bawah nama template-nya. Nah, gini. Selanjutnya, kita akan pisahkan yang mana header dan yang mana footer. Nah, header itu adalah semua code yang tetap tampil pada setiap page. Kita masukkan ke dalam header. Nah, seperti ini. Nav. Nah, nav ini kan di setiap halaman nanti ada. Untuk itu kita akan kopikan ini dari nav. Bagaimana dengan hero? Kalau hero ini kan hanya muncul nanti pada halaman homepage. Jadi ini nggak cocok kita masukkan ke dalam header. Header adalah sebuah kode yang bisa dipakai untuk semua page. Nah, oke, kita copy sampai .html-nya, lalu bukan copy ya, di cut. Kemudian kita masuk ke header, lalu di sini paste. Kemudian disimpan. Selanjutnya kita akan pisahkan untuk footer, yaitu sebuah kode yang dipakai pada bagian footer di semua website, di semua halaman maksudnya. Nah, ini dia footer akan muncul di setiap halaman. Scriptnya juga, jadi kita copy ini dari footer sampai ke HTML. Copy lagi di cut. Itu Ctrl X atau cut. Simpan, masuk ke footer.php. Lalu kita paste di sini. Nah, oke ya guys. Sekarang coba kita simpan. Coba kita munculkan di sini, kita refresh. Apa yang terjadi? Nah, sekarang isi dari halaman home-nya sudah muncul. Cuma sekarang header-nya kan nggak ada karena belum dipanggil ke dalam template home. Nah, untuk itu kita akan panggil dia tepat di sini. Tag PHP, lalu get header. Nah, kemudian footer juga di paling bawah. Kita akan tambahkan PHP get footer function. Jangan lupa ya, tutup kurung dan buka kurungnya. Lalu coba kita refresh. Nah, sekarang logonya untuk header sudah muncul. Kemudian footer juga sudah ada di sini. Kontak, lokasi, musola, dan lain-lain. Cuma sekarang style dan JavaScript-nya kan belum jalan ini. Belum muncul ya kan? Untuk itu, untuk mengimpor aset, kita bisa saja memasukkan di sini di header. Misalnya untuk link. Link ini karena melalui CDN dia bisa di-load. Tapi kalau dia berada di dalam folder tema kita, dia harus dipanggil melalui get template file. Kita buka tag PHP-nya. Kemudian ditutup. Di sini kita panggil get tem file URI. Buka kurung, tutup kurung, tanda kutip, 1 atau 2 juga nggak masalah. Kemudian di sini kita akan panggil CSS. Garis miring lagi, style.css. Coba kita save. Oh iya, karena di sini kita perlu echo di sini. Nah, sekarang CSS-nya sudah muncul. Warna-warna dan posisi font size-nya sudah masuk. Cuma kita tidak akan melakukan ini. Kita akan memanggil style CSS dan JavaScript-nya melalui functions yang direkomendasikan oleh PHP WordPress. Untuk itu ini kita cut ya. Kita cut, kita masukkan ke dalam function sebagai pedoman aja nantinya. Dan perlu diperhatikan ya guys, untuk function di awalnya di akhirnya harus ditambahkan s, functions. Oke.
Kemudian di header, karena ini juga kita akan pindahkan, kita akan panggil melalui function. Semua link ya. Semua ini kita panggil melalui function. Pindahkan dulu. Kemudian, ini coba kita rapikan. Kita akan memanggil script juga melalui function. Untuk itu kita masuk ke footer. Nah, scriptnya ini ya, jQuery sama script.js. Ini kita cut, masukkan ke dalam function lagi. Nah, seperti ini. Ini hanya untuk sebagai pedoman nantinya ya. Oke, kita mulai di awalnya. Kita buka dulu tag PHP. Oke, tanpa penutup nggak masalah karena di sini nggak ada HTML nantinya. Kemudian kita kita panggil di sini hook-nya untuk memanggil style, yaitu add action. Kita masukkan di sini wp underscore enqueue scripts. Nah, script yang di bawah ini pakai S, jangan lupa guys. Kemudian callback function-nya kita kasih tanda kutip lagi. Misalnya style musola. Dan nama function ini harus unik. Jadi jangan ada nanti function yang sama dengan tema yang lain atau dengan plugin yang lain yang ada di WordPress kita. Kemudian kita buat nama functionnya di atas. Ya, tinggal di copy ya yang di bawah supaya sama. Kemudian parameternya yang di dalam tanda kurung kita hapus. Lalu di sini kita panggil lagi wp enqueue. Kita akan memanggil style terlebih dahulu. Untuk itu kita beri dia nama wp enqueue style. Oke, buka dalam tanda kurung kita kasih nama ID-nya. Misalnya main style. Nah, coba kita cek main style-nya itu ini ya. Tapi ini kan posisinya di bawah. Nah, posisinya harus diurutkan ya guys. Jangan sampai nanti ini di atas. Masalahnya nanti kalau style swiper bundle main CSS ini ada kita update di sini, maka dia nggak akan jalan kalau posisinya di atas. Karena style itu dibacanya dari bawah. Yang kalau ada style yang sama antara swiper bundle main .css dengan style.css, maka yang dibaca adalah yang style.css. Oke, kemudian kita akan panggil karena ini dia di luar dari website kita. Di sini ada HTTPS-nya, itu link. Kita bisa langsung kopikan. Nah, di sini kita cut aja. Kita langsung masukkan di sini. Seperti ini. Terus selanjutnya kita akan panggil juga untuk font awesome 5 untuk all CSS-nya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini ID-nya kita kasih nama font awesome. Font awesome ini kita kopikan. Ya. Kemudian kita perlu lagi memanggil style.css. Ini style yang ada di dalam tema kita. Nah, di sini kita kasih nama main style, yang di atas kita ganti. Jadi yang di atas ini swiper, bukan main style. Swiper. Nah, untuk mengakses root dari tema kita, URL-nya kita bisa dapatkan dari get theme file URI. Nah, di sini kita akan masukkan nama foldernya, misalnya CSS style.css. Nah, seperti itu. Oke, untuk yang sudah ini kita hapus. Kemudian selanjutnya jQuery. Nah, untuk memanggil jQuery, kita buat komen dulu ya untuk script. Di sini kita panggilnya wp enqueue script. Nah, scriptnya tanpa S, beda dengan yang di bawah. Kalau di bawah pakai S, di sini tanpa S.
Yang pertama itu jQuery. Ya, kita kasih ID-nya jQuery. Lalu kita panggil lagi dia lokasinya di dalam tema kita ya. Berarti kita ambil URL tema kita dengan cara get theme file URI tanda kutip. Lalu kita masukkan ini. Ya, pakai script awal juga nggak masalah. Ini kita copy lagi. Kita masukkan swiper ya. Seperti di sini swiper. Nah, karena dia di luar dari website tema kita, maka kita bisa langsung pastekan di sini. Oke, jangan lupa di setiap akhir ditambahkan titik komanya, guys. Oke, coba kita simpan. View word wrap. Ini kita hapus. Nah, inilah function kita. Apakah ini sudah bisa dipanggil? Coba kita refresh dulu. Nah, ternyata ada yang error, itu function di line 16. Coba kita cek. Di line 16 functions 10, 14, 15, 16. Nah, di sini guys, kita lupa menambahkan titik koma. Simpan. Coba refresh lagi. Nah, sekarang kelihatannya stylenya belum berhasil dipanggil. Untuk itu kita masuk dulu ke header. Nah, di header sebelum penutup head, mana penutup head? Body head di sini ya. Kita buka tag PHP, lalu di sini kita panggil WP head. Nah, kemudian di footer juga kita tambahkan di akhir sebelum penutup body tag PHP WP footer. Nah, sekarang coba kita refresh. Oke, sekarang sudah berhasil ya guys. Kita sudah memasukkan CSS-nya. Kalau kita inspect di sini, nah di sini ada yang error, itu menandakan ada image yang belum ditemukan karena rootnya sekarang sudah berubah. Tidak masalah, kita abaikan aja dulu. Kalau kita cek posisi dari CSS yang kita masukkan tadi, ya, di sini dia head. Ini coba kita lebarkan. Nah ini dia guys, seperti swiper bundle. Ini yang dari luar ya. Kalau yang dari tema kita, ini dia. Misalnya CSS strip style.css. Jadi get theme file URL tadi akan menghasilkan link ini. http musola halaman lokal wp content themes musola ar-rahman. Nah ini yang dihasilkan dari get theme file URI. Oke, selanjutnya untuk script yang kita bikin tadi, misalnya nama scriptnya swiper dan jQuery. Nah ini dia jQuery NJS. Nah sekarang dia berada di dalam head sebelum penutup head. Nah rekomendasinya file script itu harus dipanggil sebelum penutup body. Nah bagaimana cara memindahkan script yang tadinya di atas menjadi pindah ke bawah? Nah untuk itu kita akan tambahkan di dalam function.php, misalnya di sini script jQuery ya, kita tambahkan koma, kemudian array kosong. Array ini bisa disingkat kayak gini atau dibikin seperti ini juga bisa. Tapi supaya simple kita menggunakan array yang ini. Nah setelah itu, supaya rapi ini kita koma spasi ya, koma. Nah di sini kita akan buat versinya, yaitu versi 360. Lalu koma lagi. Nah di sini ada dua pilihan, true dan false. Nah, kalau dia false, berarti scriptnya berada di atas sebelum head. Kalau dia true, coba kita tes, true. Coba kita refresh di sini.
Supaya mudah untuk mencarinya, coba kita kasih dulu ID-nya myjQuery. Q-nya kita besarkan. MyJQuery, coba kita cari di sini ya. Refresh dulu. Oke, coba kita Ctrl F, cari. Nah, di sini dia MyJQuery. Sekarang posisinya sudah berada di bawah, yaitu di bawah footer sebelum body. Nah, kalau kita lihat yang satu lagi, misalnya apa tadi? Swiper ya, Swiper.js. Oh, ini Swiper ada dua. Ini Swiper ID ini nggak boleh sama ya guys. Swiper.js di sini kalau kita lihat, sekarang coba kita cari dulu. Coba kita kopikan swiper.js, kita cari di sini. Dia berada di atas ya guys, yaitu sebelum penutup head. Sekarang kita akan cek apakah dia pindah ke bawah dengan cara menambahkan true di akhir ini. Oke, pertama koma dulu, empty array. Kemudian versinya, kalau kita lihat sini versinya berapa ini? Enggak ada ya, kita bikin aja 10 atau ya 10. Kemudian posisinya true. Apakah dia pindah ke bawah? Coba kita refresh. Swiper.js, cari. Nah, ini dia guys. Sekarang Swiper.js-nya versinya sudah ada 1.0, sudah berada di bawah sebelum body, sebelum penutup body. Oke, saya rasa itu untuk pemanggilan aset kita. Selanjutnya kita akan menampilkan gambar-gambar yang hilang ini. Nih, ada beberapa image yang nggak muncul. Untuk itu kita masuk dulu ke home. Kita mulai cek dari awal. Nah, seperti ini image-nya. Kita harus panggil melalui PHP getThemefile_URI supaya root-nya itu benar gitu. Nah, kemudian untuk echo, daripada kita mengetikkan echo kayak gini terus, kita bisa singkat dia dengan seperti ini. Jadi ini sama artinya dengan PHP echo. Kecil dari tanda tanya sama dengan, lalu getThemefile_URI. getThemefile_URI. Nah, sini lalu kita paste hasilnya tadi. Nah, untuk memudahkan kita dalam membuat tema WordPress, mengcoding menggunakan bahasa WordPress, kita dianjurkan untuk menginstal extension yang namanya apa ya? WordPress. Ini WordPress snippet. Jadi silakan diinstal. Kalau sudah diinstal nantinya, kalau kita mau cari getThemefile_URI, kita ketik get theme, maka akan muncul beberapa pilihan di sini. Lalu kita bisa pilih yang kita butuhkan. Misalnya ini. Coba kita kopikan dulu semua. Swiper hero. Cuma ada satu gambar ya. Oh, ini satu lagi. Coba kita tambahkan juga untuk slide yang keduanya ya. getThemefile_URI. Match with it. Pembangunan. Terus ini satu lagi. getThemefile_URI. Ini kita masukkan semua image-nya untuk hero. Kita refresh. Nah, sudah muncul. Cuma masalahnya sekarang swipernya nggak jalan. Oke, coba kita cek dulu. Ah iya, di sini swipernya belum jalan karena kita belum memanggil script.js kita. Oke, coba kita panggil dulu supaya lebih cepat. Ini kita kopikan aja. Nah, di sini kita kasih ID-nya script.js. Kita akan memanggil dia dari theme file kita, getThemefile_URI. Nah, di sini kita panggil JS, kemudian script.js. Lalu coba kita refresh lagi.
Nah, sudah jalan ya guys. Oke, kemudian untuk ini semua image yang bermasalah yang nggak muncul di sini kita perbaiki dulu. Silahkan diperbaiki dulu, video ini akan dipercepat ya guys. Nah, untuk kegiatan itu get temp file URI-nya titiknya ini dibuang. Langsung saja image. Oke, setelah selesai semua, coba kita refresh lagi. Nah, sekarang tanda kutipnya sudah muncul, image-nya juga sudah ya guys. Oh, masih ada satu lagi untuk logo di footer. Untuk itu kita masuk dulu ke footer. Logo, nah ini dia. Cut, buka tag PHP echo. Nah, di sini get Fury, saya membuat user snippet untuk memanggil get temp file URI. Jadi cukup dengan mengetikkan get Fury. Ini. Kalau kalian sudah tahu cara membuat user snippet, bisa ditambahkan. Saya kasih contoh ya untuk user snippet PHP atau HTML. Nah, ini dia misalnya untuk get Fury. Nah, get Fury, get file URI ini namanya, prefixnya get Fury. Jadi ketika ini diketikkan, maka akan dimunculkan kode seperti ini. Nah, tanda $1 ini adalah untuk posisi kursor ketika ditekan tab. Atau posisi pertamanya, yang ini description aja. Oke, sekarang coba kita refresh lagi. Nah, sudah muncul ya guys. Sekarang kita sudah berhasil untuk mengimpor aset dan menampilkan gambar yang missing, yang hilang pada tema WordPress kita. Pada tutorial berikutnya, kita akan mencoba membuat navbar menu ini menjadi dinamis, di mana nanti user bisa mengupdate atau menghapus menu ini dari halaman dashboard kita. Dan juga kita akan membuat hero ini bisa diupdate melalui admin seperti foto, title, subtitlenya, dan juga mengupdate konten dari hadis. Oke guys, terima kasih ya karena sudah subscribe dan menonton video tutorial dari Web Devindo. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.